Ve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang pasti ingin kaya. Tapi sayangnya, ada orang yang telah menempuh jalan yang salah untuk mewujudkan keinginan menjadi orang kaya. Hampir kebanyakan orang berasumsi bahwa memiliki harta yang banyak, hidup pasti akan nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Padahal, sesungguhnya memiliki harta yang banyak belum tentu membuat orang bahagia dalam hidup. Semakin seseorang kaya harta, ia justru semakin hidup dalam kecemasan. Tidur malam pun tidak nyenyak karena berpikir tentang hartanya. Orang berpikir bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh harta. Karena itu, orang berlomba-lomba menimbun kekayaan dan memperkaya diri sendiri meski dengan cara yang tidak halal. Misalnya mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Orang bahkan tidak sadari kalau harta hanya memberikan kesenangan dan kenikmatan sesaat dan bukan selamanya. Dalam Injil hari ini, seseorang meminta Yesus untuk berkata kepada saudaranya agar dibagikan warisan dengannya. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama. Di sini jelas bahwa orang tersebut bukannya meminta untuk dibagikan nama, melainkan harta atau kekayaan. Ternyata orang itu mulai rakus untuk punya harta warisan. Yesus sungguh tahu akan hal itu, sehingga Yesus berkata kepadanya bahwa tidak ada orang yang mengangkatnya menjadi hakim atau penengah atas warisan. Yesus tak hanya menegur orang banyak, namun Yesus juga menegur kita untuk berhati-hati terhadap segala ketamakan. Karena hidup kita sesungguhnya tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya harta. Hidup kita juga tidak bergantung pada kekayaan, tetapi pada Tuhan semata. Dengan alasan inilah, maka Yesus menghadirkan perumpamaan orang kaya yang bodoh
untuk membantu kita menyadari diri bahwa kita bukanlah pemilik kekayaan. Kita hanyalah pengelola. Maka tak salah jika Yesus menyebut orang kaya itu sebagai orang kaya yang bodoh, karena ia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah miliknya seutuhnya. Orang kaya itu bodoh karena ia lebih mementingkan tubuhnya ketimbang jiwanya. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalami ketentraman dan kebahagiaan sejati dengan harta yang ia miliki. Ini adalah tipe orang kaya yang tamak karena mengeruk kekayaan untuk dirinya sendiri, hidup dalam kemewahan untuk dirinya sendiri, dan mengabaikan perhatiannya, kepeduliannya, dan kasihnya kepada sesama yang miskin dan menderita di sekitarnya. Ketamakan timbul di hati seseorang saat sedang memperoleh rezeki atau berkat dari Allah dan ingin memilikinya sebanyak mungkin, bahkan mau semuanya untuk dirinya sendiri. Yesus mengingatkan kita bahwa harta tidak menjamin keselamatan jiwa kita. Yang menjamin keselamatan jiwa kita hanya satu, yaitu Tuhan dan bukan hal lain. Orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri sudah pasti tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang kaya yang ingat diri dan tidak ingat akan orang lain juga masih ada di era sekarang ini. Buktinya, masih ada wajah-wajah kemiskinan di sekitar kita. Kita masih temui ada orang yang hidup menderita, ada orang yang susah, ada rumah yang tidak layak huni, ada yang tidak punya lahan untuk bertani, ada yang kelaparan, ada yang sakit penyakit, ada yang tidak sekolah, ada upah kerja yang tidak layak, dan masih banyak kesulitan lain yang kita temukan karena kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena nafsu serakah. Nafsu serakah menjadi akar tindakan pengumpulan kekayaan secara tidak adil. Ada sebagian orang yang hidup serakah dan tidak peduli pada orang lain. Kemiskinan terjadi karena banyak orang tidak punya akses pendidikan dan pekerjaan yang tidak memadai. Alam ciptaan menyediakan banyak kebutuhan manusia yang justru dikuasai oleh segelintir orang yang kaya atau memiliki modal. Kaum pemilik modal bahkan mengeksploitasi alam sesuka hati untuk kekayaan dirinya sendiri. Akibatnya, kemiskinan merajalela dan keutuhan ciptaan terganggu. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melihat dan mengalami bahwa masalah kemiskinan adalah masalah bersama yang menuntut perhatian kita. Kemiskinan boleh kita lihat sebagai berkat atau peluang bagi kita untuk melakukan suatu tindakan yang terarah kepada kesejahteraan bersama. Kita dituntut untuk menjadikan semua hasil alam ciptaan sebagai milik semua orang untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama dan bukan untuk segelintir orang. Perlu kita ingat bahwa di dalam Kristus tidak ada yang kaya dan yang miskin. Semuanya sama. Bersama Kristus dan dalam Dia, apa yang terbatas pada kita menjadi sebuah kelimpahan tanpa batas. Marilah kita menjadikan harta yang kita miliki bukan sebagai kesempatan untuk serakah dan ingat diri, melainkan sebagai kesempatan untuk membagikan berkat Allah kepada sesama kita. Karena mereka yang tidak berkorban tidak dapat menemukan keindahan dan kebenaran hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan rendah hati saya mohon dukungan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari agar channel ini tetap berkembang, teristimewa untuk menyajikan permenungan-permenungan harian Katolik bagi kita sekalian.